Halo semuanya, Plot Station kembali di sini. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah dari God of War Ragnarok. God of War Ragnarok menjadi salah satu yang banyak ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Cerita sebelumnya menceritakan petualangan Kratos bersama anak kandungnya yaitu Atreus dari mitologi Yunani ke mitologi Nordik. Bagi kalian yang masih belum menonton episode sebelumnya, Mimin sediakan linknya di deskripsi agar lebih memahami alur cerita di episode kali ini. Yang pastinya di episode kali ini akan lebih menarik dan banyak yang mengejutkan. Jadi kita langsung saja ke Plot Station. Cerita dibuka dengan adegan di mana Kratos tengah menunggu anaknya yang bernama Atreus untuk menyelesaikan perburuan. Setelah Atreus selesai berburu dan menemui ayahnya, Kratos segera mengajak Atreus untuk pulang. Dikarenakan kondisi badai salju yang semakin memburuk, mereka berdua segera bergegas menaiki kereta seluncur saljunya. Namun di tengah perjalanan, Kratos tiba-tiba diserang oleh Freya. Freya menyerang Kratos secara membabi buta dan ingin membunuhnya. Kratos tentu tetap menganggap Freya sebagai teman. Dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin melawan Freya meski diserang secara membabi buta. Kratos tidak ingin membalasnya. Di sini Kratos berhasil mementahkan Freya hingga ia akhirnya terhalang oleh longsoran salju. Dan akhirnya Kratos dan Atreus berhasil lolos. Sesampainya di rumah, Atreus pun langsung memanggil serigala kesayangannya yang bernama Fenrir. Fenrir saat ini keadaannya sedang terluka, oleh sebab itu Atreus tidak mengajaknya untuk berburu. Namun sayangnya tidak hanya sekedar luka biasa, saat ini Fenrir sendiri dalam kondisi sekarat. Dan Kratos pun coba meyakinkan kepada Atreus bahwa ini sudah saatnya untuk Fenrir pergi dengan tenang. Hanya bisa menerima perkataan ayahnya, lalu di sini ia membacakan mantra untuk Fenrir. Lalu melepas jiwa Fenrir dengan tenang. Atreus terlihat sedih dan menangis setelah kematian Fenrir. Dalam kesedihannya tersebut Kratos pun mengajak Atreus untuk berlatih. Non Atreus menolaknya. Saat ini dia ingin berduka. Kratos memilih masuk ke dalam rumah meninggalkan Atreus dan memilih untuk tidur. Saat terlelap, Kratos bermimpi bertemu dengan Freya, istri sekaligus ibu dari Atreus. Freya mengatakan bahwa waktu mereka tinggal sedikit, namun masih banyak hal yang harus dilakukan. Kratos pun terbangun dari tidurnya. Ia menjadi gelisah karena tidak memahami maksud dari perkataan Freya. Kemudian ia bertanya kepada Mimir tentang di mana keberadaan Atreus. Mimir mengatakan bahwa sejak mengubur Fenrir dia masih belum kembali. Kratos yang cukup gelisah pun akhirnya membawa kepala Mimir dan langsung bergegas mencari Atreus. Di tengah perjalanannya mencari Atreus tersebut tiba-tiba Kratos diserang oleh seekor beruang. Beruang tersebut terlihat sangat kuat dan bahkan dapat membunuh dan mengoyak-ngoyak seekor serigala dengan mudah. Kratos pun melawan beruang tersebut dengan habis-habisan. Hingga akhirnya Kratos mampu menghajarnya dan mencekik beruang tersebut hingga pingsan. Saat beruang tersebut tidak berdaya, tiba-tiba beruang itu berubah menjadi Atreus. Tentu saja Kratos cukup panik melihat kejadian tersebut. Ternyata dia sedang menghadapi anaknya sendiri. Atreus mulai tersadar dan dia juga tidak terlalu memahami apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Dia mengatakan bahwa saat ia mengubur Fenrir, ia diserang oleh beruang. Dan karena ketakutan sekaligus marah, ia pun berubah menjadi beruang dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Hingga ia membunuh beruang tersebut dan akhirnya melawan Kratos juga. Setelah kejadian tersebut Atreus berpikir bahwa dirinya merupakan seseorang dari bangsa raksasa yang spesial. Dan ia mengajak Kratos untuk mencoba membantunya untuk mencari jati dirinya. Tentu saja sebagai seorang ayah Kratos menolak hal tersebut. Karena mungkin saja di dalam perjalanannya mencari jati dirinya, Atreus dapat terbunuh. Akhirnya Kratos membawa Atreus pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Kratos meminta Atreus untuk beristirahat dan tidur. Namun di saat mereka ingin beristirahat tiba-tiba suara petir yang sangat besar menyambar. Dan bahkan hingga merusak rumah mereka. Atreus dan Kratos pun bergegas keluar rumah. Di luar rumah mereka mendapati seorang pria tinggi berbadan besar dan membawa palu berdiri di hadapan mereka. Kratos pun berteriak menanyai pria tersebut.
Dan pria tersebut menjawab bahwa dirinya hanya ingin berbincang saja dengan Kratos. Meski sedikit curiga, Kratos pun tetap mempersilahkan pria tersebut untuk masuk rumah. Dan pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Thor. Setelah berselang lama kemudian ayah Thor yaitu Odin juga datang menemui Kratos. Dan akhirnya mereka bertiga pun mengobrol. Maksud kedatangan Thor dan Odin adalah untuk menawarkan perdamaian kepada Kratos dan juga Atreus. Meskipun sebelumnya Kratos telah membunuh Baldur yang merupakan anak dari Odin dan juga Magni dan Moni yang merupakan anak dari Thor. Odin dan Thor sebenarnya berniat untuk membalas dendam, namun mereka lebih berniat untuk menawarkan perdamaian kepada Kratos. Dengan satu syarat bahwa Kratos dan Atreus tidak boleh mencari keberadaan Tyr. Tyr sendiri merupakan seorang dewa perang yang sebelumnya melawan Odin. Tyr ini merupakan salah satu anak dari Odin yang menentangnya dan memimpin para pasukan raksasa. Meskipun negosiasi perdamaian tersebut terdengar cukup masuk akal, namun Kratos menolak hal tersebut. Karena penolakan tersebut akhirnya Odin menyuruh Thor untuk membunuh Kratos. Dan seketika pun Thor mengangkat palunya dan memukul rahang Kratos hingga terbang menembus atap rumah. Pertempuran sengit pun terjadi, keduanya saling beradu serangan. Thor menggunakan palunya sementara Kratos memanggil kapaknya. Kratos pun sangat marah dan melancarkan sebuah pukulan telat yang mampu merontokkan gigi dari Thor. Thor menghentikan pertarungan dan mengatakan kepada Kratos bahwa Odin memiliki rencana terhadap anaknya. Hingga akhirnya ia terbang meninggalkan Kratos. Kratos pun panik karena meninggalkan Atreus sendirian bersama Odin, akhirnya bergegas menuju rumah. Sesampainya di rumah, Kratos menemukan Mimir dan Atreus yang hanya berdua saja tanpa Odin. Atreus mengatakan bahwa Odin mengajaknya ke Asgard, namun ia menolaknya. Kratos pun cukup lega mendengar hal tersebut. Namun Atreus memberikan pembicaraan lain. Bahwa saat ini dengan kekuatan barunya tersebut ia benar-benar ingin mencari jati dirinya. Dan di sini terkuak bahwa sebenarnya secara diam-diam Atreus telah mencoba mencari jati dirinya sendiri. Tanpa Kratos di saat melakukan perburuan biasanya dia mencoba mencari kuil-kuil tersembunyi. Untuk mencari tahu siapakah dirinya. Kratos pun cukup kecewa kepada Atreus karena ia sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Atreus mencoba meyakinkan Kratos bahwa saat ini dirinya harus mencari Tyr yang menjadi kunci untuk mencari jati dirinya dalam kisah dan ramalan Ragnarok. Dengan raut kekecewaan di wajahnya, Kratos pun akhirnya mencoba untuk menuruti Atreus. Untuk membantunya dan menemaninya dalam perjalanan untuk mencari Tyr yang dilakukan pertama kali oleh Atreus. Setelah melakukan perjalanan, Atreus memperlihatkan kepada Kratos tentang kuil yang telah ia temui. Di dalam kuil tersebut memberikan gambaran ramalan yang akan terjadi pada kisah Ragnarok. Dan tentunya pada Atreus yang pada jati dirinya dikatakan bahwa dirinya merupakan Loki, kunci penting dalam perang Ragnarok. Dan di dalam ramalan Ragnarok tersebut diperlihatkan bahwa saat ini Tyr tidaklah mati, namun dikurung oleh Odin di sebuah penjara. Petunjuk yang lainnya ada di dalam kuil yang lainnya, yaitu Black Smoke dan The Bleeding Earth. Kratos menyangka bahwa tempat itu berada di penjara Muspelheim. Namun Mimir mencoba berspekulasi bahwa tempat itu seperti sebuah tambang di alam kurcaci, di mana Svartalfheim mengeluarkan asap hitam atau Black Smoke. Dalam perjalanan ini Atreus meminta bantuan kepada salah satu teman kurcacinya yang bernama Sindri. Dan di sini juga terkuak bahwa selama ini Sindrilah yang membantu Atreus tanpa sepengetahuan Kratos. Sebelum memulai perjalanan ke Svartalfheim, Sindri mengajak Kratos, Atreus, dan Mimir menuju ke rumahnya untuk mempersiapkan perlengkapan dan persenjataan. Di sana Sindri tinggal bersama saudaranya yang bernama Brok di sebuah pohon raksasa. Tempat ini merupakan pohon penghubung dari 9 semesta yang ada. Jadi bisa dibilang bahwa pohon ini merupakan jembatan untuk berpindah dari dunia satu ke dunia yang lain melalui pohon ini. Sindri menciptakan sebuah pintu yang mampu membuat siapapun yang memasukinya berpindah ke dunia yang diinginkan secara cepat. Dan akhirnya Kratos dan Atreus beserta Mimir memulai perjalanannya. Di sana mereka bertemu dengan Durlin yang memberikan Atreus sebuah peta di mana tempat Tyr ditahan. Hingga akhirnya rombongan Kratos pun menemukan penjara Tyr ditahan. Penjara tersebut terlihat sangat besar dengan sebuah pintu raksasa yang menghalangi.
Tanpa banyak bicara, Kratos langsung menarik pintu tersebut hingga roboh dan menemukan Tyr dalam keadaan yang menyedihkan. Tyr terlihat sangat ketakutan dan bahkan meminta agar Kratos membunuhnya saja. Dia sudah tidak memiliki semangat untuk hidup sejak dikalahkan oleh Odin. Tyr sebelumnya merupakan seorang God of War alias Dewa Perang. Namun di mata Kratos dia ini terlihat sangat menyedihkan. Hingga akhirnya Kratos membentaknya dan memintanya agar menjadi kuat seperti dulu. Tyr yang mendengarkan kata-kata semangat dari Kratos pun akhirnya coba menemukan motivasinya untuk kembali bertahan hidup. Hingga akhirnya ia mau membantu. Atreus akhirnya menjelaskan kepada Tyr bahwa dirinya merupakan tokoh penting dalam kisah di mana para raksasa menaruh kepercayaan yang sangat besar terhadap Tyr. Setelah mendapat kepercayaan dirinya kembali, akhirnya rombongan Kratos pun kembali ke rumah Sindri untuk beristirahat. Saat hendak beristirahat, akhirnya Kratos bisa sedikit curhat kepada Mimir dan mengatakan bahwa dirinya sangat mengkhawatirkan keselamatan Atreus. Saat Mimir dan Kratos membicarakan soal keselamatan Atreus, ternyata Atreus sendiri tengah menguping pembicaraan ayahnya tersebut. Dia merasa bahwa jika dirinya selalu dikekang oleh ayahnya, maka ia tidak akan bisa menemukan jati dirinya sebagai Loki yang sebenarnya. Dengan ditemani oleh Sindri, akhirnya Atreus mencoba untuk mencari jawaban dan mencoba untuk menemui teman lamanya yang merupakan ular raksasa. Sesampainya di tempat tinggal ular raksasa tersebut, Atreus berteriak untuk memanggilnya. Dia menanyakan apakah langkah yang harus ia lakukan. Ular itu hanya menjawab singkat dan tidak mengatakan kata-kata lain selain Ironwood. Tentunya Atreus cukup bingung dengan kata-kata Ironwood ini. Ia tidak mengetahui apa itu Ironwood. Apakah ia harus ke Ironwood? Ia tidak memahaminya. Tidak cukup puas dengan jawaban yang diberikan oleh ular itu, akhirnya Atreus nekat untuk menemui wanita yang memiliki dendam terhadap ayahnya. Wanita itu adalah Freya. Meskipun sangat berbahaya, Atreus tetap nekat untuk menemui Freya. Saat bertemu dengan Freya, tentunya Freya yang melihat Atreus sendirian langsung saja menangkap Atreus dan membelenggunya dengan akar pohonnya dan mengancamnya. Atreus mengatakan bahwa dirinya datang dengan damai dan hanya ingin berbicara pada Freya saja. Atreus meminta agar Freya memaafkan ayahnya dan memintanya agar melawan dalang utama dari kematian Baldur. Dalang utama dari kematian Baldur sebenarnya adalah Odin. Karena Baldur sendiri melawan Kratos itu merupakan perintah dari Odin. Atreus akhirnya menceritakan soal ramalan Ragnarok bahwa dirinya kemungkinan besar dapat memenangkan perang Ragnarok dan mengalahkan Odin. Masih tetap kurang percaya dengan ucapan Atreus, akhirnya Freya pun mengusir Atreus dan memintanya agar tidak menemuinya kembali. Atreus dan Sindri akhirnya kembali pulang ke rumah. Saat kembali ke rumah, Kratos menanyakan Atreus. Namun Atreus berbohong dan bilang kalau dirinya baru saja dari kamar mandi. Kratos yang telah berdiskusi dengan Tyr akhirnya menentukan bahwa perjalanan mereka selanjutnya adalah menuju Alfheim, dunia di mana para elf tinggal. Di Alfheim mereka bertujuan untuk mencari kuil Groa. Kuil ini merupakan dewi yang memiliki kekuatan untuk meramalkan masa depan. Tyr, Kratos, Atreus dan juga Mimir akhirnya memulai perjalanan mereka ke Alfheim. Akhirnya mereka berhasil menemukan kuil Groa. Di dalam kuil tersebut terungkap bahwa Groa terlihat meramalkan masa depan dari Odin. Dan Odin yang tidak senang akan hasil ramalan milik Groa akhirnya membunuh Groa. Di sini akhirnya juga terlihat sebuah ramalan baru yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya, di mana terlihat bahwa Tyr memimpin pasukan para raksasa untuk memulai perang besar Ragnarok. Selain Tyr, di sana juga diperlihatkan seorang champion. Si champion ini merupakan tokoh yang menjadi tokoh paling utama dalam kemenangan Ragnarok. Atreus yang melihat hal tersebut mengatakan bahwa si champion itu adalah Loki, yang tidak lain adalah dirinya. Dalam peperangan besar tersebut, Loki memimpin pasukan para raksasa dan berhasil mengalahkan Odin. Tempat yang merupakan tempat tinggal para dewa-dewi Nordik juga berhasil dihancurkan. Dan akhir dari perang Ragnarok tersebut mengakibatkan kematian Odin. Dan di sini terungkap bahwa Odin yang sangat kuat dan perkasa masih sangat mungkin untuk dikalahkan. Setelah dapat menunjukkan ramalannya tersebut kepada Kratos ayahnya,
Atreus meyakinkan Kratos agar ikut dalam peperangan Ragnarok untuk mengalahkan Odin. Tyr yang sebelumnya tidak bersemangat karena telah dikalahkan Odin dan dikurung oleh Odin mengatakan bahwa ia tidak ingin bertarung lagi. Ia sudah cukup dengan peperangan. Dan ia hanya ingin hidup damai saja meskipun dalam ramalan tersebut Tyr dan Loki lah yang memimpin para pasukan raksasa. Tentunya sebagai seorang ayah Kratos sangat khawatir dengan ramalan tersebut. Dan mengatakan bahwa Atreus bukanlah bagian dari ini. Dan ia sangat mengecam keinginan Atreus tersebut. Mereka semua pun akhirnya kembali ke rumah Sindri. Namun saat di rumah Sindri, Atreus masih saja tetap meyakinkan Kratos bahwa ini adalah takdirnya untuk memenangkan Ragnarok. Kratos tentunya cukup marah dan sangat khawatir akan keadaan Atreus ini. Dia mengatakan bahwa kamu ini bukanlah Loki. Kamu ini adalah Atreus anakku. Namun tetap saja sebagai seorang remaja yang penuh rasa penasaran, Atreus marah dan meninggalkan Kratos dan memilih untuk tidur. Saat Atreus tertidur ia memegang batu yang diberikan oleh ibunya dan membayangkan seperti apa itu Ironwood. Secara ajaibnya dia langsung berpindah tempat di sebuah tempat yang tidak ia ketahui sebelumnya. Di tempat yang sangat asing tersebut Atreus bertemu dengan seorang gadis. Gadis tersebut bernama Angrboda. Angrboda sendiri sudah meramalkan akan kedatangan Atreus dan mengatakan bahwa dirinya sudah sangat lama sekali menunggu kedatangan Loki. Angrboda memiliki kemampuan yang sangat spesial di mana dia dapat meramalkan masa depan dengan tepat. Angrboda mengajak Atreus ke rumahnya dan memperlihatkan lukisan yang telah diramalkannya. Atreus melihat semua lukisan tersebut. Dan lukisan tersebut sangatlah benar mulai dari perjalanan Kratos dan Atreus hingga saat mereka menaburkan abu dari mendiang ibu Atreus. Semua ramalan milik Angrboda terlihat sangat benar dan akurat hingga Atreus melihat sebuah ramalan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di mana di dalam ramalan tersebut terlihat bahwa Kratos tewas di pelukannya dan ia terlihat bergabung bersama dengan Odin. Atreus terlihat sangat kecewa, sedih dan marah melihat ramalan tersebut. Hingga akhirnya ia mengamuk dan berubah menjadi serigala. Untungnya di sana ada Angrboda yang bisa menenangkannya. Perjalanan berlanjut. Angrboda mengajak Atreus untuk melihat sesuatu. Angrboda memberikan sekantong batu yang berisikan jiwa-jiwa para raksasa. Batu-batu tersebut terlihat sangat mirip dengan batu yang didapatkan Atreus melalui mendiang ibunya. Angrboda menjelaskan bahwa ini adalah kewajiban Loki untuk menjaga batu-batu tersebut. Selanjutnya Angrboda mengajak Atreus untuk berkeliling dan melihat keindahan Ironwood. Mereka berdua terlihat sangat akrab dan sangat senang. Hingga akhirnya Atreus memberikan sepucuk bunga untuk Angrboda. Dan di sini terlihat bahwa tampaknya Atreus sedikit mulai menyukai Angrboda. Namun karena kurang peka Angrboda hanya bisa menolak bunga tersebut dan mengajak Atreus untuk kembali melihat keindahan Ironwood. Namun saat mereka telah berjalan tiba-tiba mereka melihat banyak sekali hewan yang terbunuh. Selain terbunuh hewan-hewan tersebut juga banyak yang diambil jiwanya. Mereka pun menemukan seekor ular raksasa yang jiwanya telah diambil. Atreus menggunakan batu yang berisikan jiwa-jiwa para raksasa yang sebelumnya diberikan oleh Angrboda. Atreus dan Angrboda membacakan mantra untuk memberikan jiwa yang berada di dalam batu tersebut kepada si ular raksasa. Ular raksasa tersebut hidup kembali dan pergi meninggalkan Atreus dan juga Angrboda. Mereka berdua akhirnya melanjutkan perjalanan dan mencari tahu siapa dalang di balik kematian para hewan-hewan tersebut. Dan ternyata dalang di balik kekacauan tersebut adalah Grilla yang tidak lain adalah nenek dari Angrboda. Dan Angrboda mencoba untuk menyelamatkan para jiwa hewan yang dikurung oleh Grilla. Jiwa-jiwa tersebut dikurung di sebuah panci miliknya. Dan untuk membebaskan jiwa-jiwa para hewan mereka harus menghancurkan panci tersebut. Angrboda menyapa neneknya tersebut untuk mengalihkan perhatian, sementara Atreus menyelinap untuk menghancurkan panci miliknya. Namun saat menyelinap, Atreus ketahuan sehingga Atreus dan Angrboda terpaksa untuk melawan Grilla. Setelah pertarungan yang cukup sengit akhirnya Atreus dan Angrboda berhasil merebut panci milik Grilla dan menghancurkannya. Grilla tentu sangat kecewa dengan kelakuan cucunya tersebut dan mengatakan bahwa si Angrboda ini merupakan cucu durhaka.
Angerboda hanya bisa terdiam dan meninggalkan Grilla. Angerboda mengajak Atrus untuk kembali ke rumahnya. Di sana terlihat bahwa Atrus masih belum bisa menerima ramalan yang digambar oleh Angerboda. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berdiri saja melihat ayahnya mati. Dan Angerboda mengiyakan perkataan Atrus tersebut bahwa Atrus akan menentang takdir. Angerboda mengajak Atrus untuk melihat batu peninggalan ibunya. Angerboda menyuruh Atrus untuk memejamkan mata untuk dapat kembali ke rumahnya. Namun sayangnya saat berpindah tempat, Atrus malah kembali ke rumahnya yang lama dan bukannya di rumah Sindri. Saat hendak memasuki portal menuju rumah sendiri, tiba-tiba Atrus bertemu dengan Kratos. Kratos terlihat sangat khawatir dan menanyakan kemana Atrus selama 2 hari ini. Kratos terlihat sangat khawatir dan kecewa karena Atrus selalu membohonginya. Atrus mengatakan bahwa dirinya pergi ke Ironwood dengan tujuan untuk mencari cara agar dirinya dapat melindungi Kratos. Kratos mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan perlindungan dari Atrus dan hanya mengkhawatirkan keselamatan anaknya tersebut. Saat mereka tengah mengobrol, tiba-tiba seorang Valkyrie datang untuk menyerang Kratos. Valkyrie tersebut ternyata adalah Freya yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Freya menghajar habis-habisan Kratos dan akan membunuhnya. Saat melihat ayahnya hampir terbunuh, Atrus pun berubah menjadi beruang dan hendak menyerang Freya. Namun Kratos menghentikan Atrus dan mengatakan bahwa Freya adalah teman mereka. Freya yang melihat pengorbanan Kratos dan Atrus akhirnya tersadar dan mulai bisa mengendalikan dirinya. Freya akhirnya memberikan kesempatan kepada Kratos dan meminta Kratos agar menemaninya menuju Vanaheim, di mana Freya ingin melepaskan ikatan dengan dunianya saat ini. Kratos pun setuju untuk membantu Freya, karena ia masih merasa bersalah. Maksud kedatangan Freya ke Vanaheim adalah untuk menghancurkan akar kutukan yang diberikan Odin kepada Freya, sehingga Freya terikat pada dirinya. Freya dan Kratos pun menuju Vanaheim dan tidak sengaja bertemu dengan Freyr. Freyr ini merupakan saudara dari Freya. Dan Freyr sendiri tidak mengetahui kalau Freya ini masih hidup. Jadi ia terkejut saat melihat Freya masih hidup dan merasa sangat senang. Karena cukup tergesa-gesa, Freya tidak bisa menjelaskan kepada saudaranya tersebut bagaimana ia masih bisa hidup. Dan Freyr pun mencoba untuk membantu Freya dan Kratos dalam menemukan akar kutukan. Hingga akhirnya Freya dan Kratos menemukan akar kutukan tersebut. Freya langsung mencoba untuk menghancurkannya akar kutukan tersebut. Namun saat Freya hendak menghancurkan akar kutukan tersebut, seekor monster raksasa tiba-tiba muncul. Namun dengan kekuatannya akhirnya Kratos dan Freya pun berhasil mengalahkan monster itu. It's going back in! We will not let it! I have to break his hold on me, and you are in the way! Lasso. Lalu Freya langsung berusaha untuk menghancurkan segel kutukan Odin tersebut. Hingga akhirnya Freya terbebas dari ikatan Odin dan juga dunia yang membelenggunya. Lalu momen emosional antara Freya dan Kratos pun terjadi. Karena mengatakan bahwa dirinya sangat marah sekali dan masih belum bisa menerima kematian Baldur. Freya ingin membunuh Kratos, namun mengaku tidak bisa melakukannya. Dan akhirnya ia pun memilih untuk memaafkan Kratos. Freya dan Kratos pun akhirnya telah berbaikan dan kembali menuju markas milik Freyr. Freyr sangat senang sekali melihat saudarinya masih hidup. Sebelumnya Freyr berpikir bahwa Freya telah terbunuh oleh Odin. Dan Freya tidak pernah memperlihatkan dirinya lagi. Namun ternyata dugaannya salah, dan saudarinya masih hidup. Ia merasa sangat senang dan akhirnya Freya dan Freyr saling berpelukan. Setelah selesai membantu Freya dengan urusannya, akhirnya Kratos kembali ke rumah Sindri untuk menemunya. Namun saat Kratos bertemu dengan Atrus dan mengobrol bersamanya, Atrus mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke Asgard dan bertemu dengan Odin. Tentunya hal tersebut sangat ditentang oleh Kratos, namun Atrus berbalik dengan membentak Kratos bahwa ini adalah hidupnya. Dan Kratos tidak berhak untuk mengaturnya. Kratos pun mengatakan bahwa dirinya ingin melindunginya, karena dia adalah anaknya. Dan tidak hanya Kratos, semua orang juga menentang keputusan Atrus untuk bertemu Odin. Mimir, Tyr dan Freya mengatakan bahwa diri mereka adalah korban dari Odin. Dan Atrus tidak boleh menemui Odin.
Atreus menjelaskan kepada semua orang bahwa ia menemui Odin untuk alasan yang baik dan untuk menggali informasi. Semua orang masih tetap menentangnya hingga Atreus marah dan berubah menjadi beruang. Ia pun keluar mendobrak rumah Sindri dan pergi ke Asgard. Sesampainya di bagian bawah Asgard, Atreus pun bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Skjolder. Lalu menjelaskan bahwa di sini merupakan tempat bernama Asgard, di mana para manusia yang diselamatkan Odin bisa tinggal. Skjolder menjelaskan kepada Atreus bahwa ia bisa menemui Odin jika dirinya mampu mencapai titik tertinggi dari tembok yang membatasi antara Asgard. Atreus pun langsung memanjat tembok tertinggi tersebut. Sesampainya di ujung puncak ada seorang pria misterius yang datang menyambut Atreus. Atreus pun mengatakan bahwa dirinya adalah Loki yang merupakan tamu khusus untuk Odin. Dan mendengar hal tersebut, Himmel pun langsung mengantarkan Atreus menuju rumah Odin. Namun saat sesampainya di depan rumah Odin, tiba-tiba Himmel membuli Atreus dan menghajarnya. Heimdall sendiri memiliki kekuatan khusus di mana dirinya bisa bergerak dengan sangat cepat. Dan tentunya Atreus tidak bisa berbalik menyerangnya. Saat ia dibuli hingga mengatakan kepada Atreus dan merasa iri kepadanya. Kenapa Odin bisa tertarik dengan orang yang lemah seperti Atreus? Namun saat Atreus dibuli tiba-tiba Thor datang untuk menghentikannya. Tidak berselang lama akhirnya Odin pun datang dan menyuruh Heimdall untuk pergi. Odin pun langsung mengajak Atreus untuk berkeliling melihat Asgard. Ia juga menyuruh Atreus agar tinggal di rumahnya dan menempati kamar milik Modi. Di rumah Odin ini Atreus juga berkenalan dengan Sif yang merupakan istri dari Thor, dan juga Trud yang merupakan anak dari Thor. Trud sendiri sudah menerima akan kematian Magni dan Modi, dikarenakan dia sendiri juga tidak menyukai watak kedua kakaknya tersebut. Trud ini merupakan calon Valkyrie yang cukup kuat, yang bahkan Atreus saja tidak mampu mengangkat pedang miliknya. Setelah berkenalan dengan beberapa orang akhirnya Atreus pergi ke bawah untuk menemui Odin. Odin pun memberikan sebuah pedang spesial bernama Ingrid kepada Atreus. Pedang tersebut dapat dikendalikan sesuka hati layaknya palu milik Thor. Di sana Odin juga memperlihatkan sebuah topeng dengan tulisan khas bangsa raksasa. Odin tidak mengetahui dan tidak bisa menerjemahkan kata-kata dalam ukiran topeng tersebut. Namun Atreus dapat menerjemahkannya dengan mudah. Akhirnya Odin pun memberikan tugas kepada Atreus dan Thor untuk mencari sisa pecahan topeng tersebut. Thor dan Atreus akhirnya pergi ke Muspelheim. Dalam perjalanan mereka keduanya masih tidak bisa cukup akrab, dikarenakan Kratos dan Atreuslah yang telah membunuh kedua anak Thor. Setelah mendapatkan pecahan topeng tersebut akhirnya mereka berdua kembali kepada Odin. Atreus memberikan topeng tersebut kepada Odin. Namun Odin menyuruh untuk menjaga topeng tersebut dan meminta untuk keduanya saling mempercayai. Sementara itu di tempat lain, Kratos pun berusaha untuk mencari Atreus. Dikarenakan ia tidak mengetahui lokasi Odin, akhirnya Kratos pun berusaha mencari Norns terlebih dahulu. Norns sendiri adalah sebutan untuk para dewi takdir, di mana para dewi tersebut mengetahui takdir dan ramalan yang akan terjadi pada setiap dewa yang berada di mitologi Nordik. Kratos yang ditemani oleh Mimir dan juga Freya akhirnya memulai perjalanan untuk mencari Norns. Saat mereka bertiga memasuki gerbang milik Norns, mereka bertiga mengalami halusinasi terkait mimpi buruk mereka masing-masing. Freya melihat kematian anaknya Baldur. Mimir melihat dirinya yang dikurung oleh Odin di sebuah pohon raksasa. Sementara Kratos melihat Atreus yang ditangkap oleh Odin. Namun untungnya ketiganya berhasil melewati halusinasi tersebut dan tidak terperangkap. Ketiganya lalu melakukan perjalanan kembali hingga menemukan seekor kuda. Kuda tersebut membawa mereka ke bawah air untuk memasuki gua tak terjamah. Kratos, Freya dan juga Mimir akhirnya disambut oleh ketiga Norns. Ketiganya mampu meramalkan masa depan dengan sangat akurat, bahkan mengikuti kata-kata yang akan dikeluarkan Kratos. Mimir maupun Freya dengan sangat tepat mengatakan bahwa Kratos nantinya akan mati. Dan itu adalah takdir yang tidak bisa ditulis ulang. Kratos mencoba mencari jawaban. Lalu mereka mengatakan bahwa nantinya Heimdall akan mencoba untuk membunuh Atreus. Setelahnya dia mengatakan bahwa Ragnarok akan terjadi. Dari ketiga Norns tersebut, akhirnya Kratos, Mimir dan juga Freya kembali ke rumah Sindri. Sesampainya di rumah Sindri, Kratos pun mengatakan bahwa rencana selanjutnya adalah untuk membunuh Heimdall. Namun Brok dan Sindri mengatakan bahwa untuk membunuh Heimdall,
Kratos membutuhkan sebuah senjata khusus bernama Draupnir. Dan untuk menciptakan Draupnir ini Kratos harus menemui The Lady terlebih dahulu. Akhirnya Kratos yang ditemani oleh grup pergi ke tempat The Lady. Sesampainya di sana, Brok memberikan cincinnya sebagai bahan dasar untuk menempanya. Putri Duyung atau mermaid tersebut merubahnya menjadi sebuah tombak. Bahan terakhir juga dia butuhkan untuk melengkapi senjata itu, yaitu menggunakan darah Kratos. Mermaid itu menciptakan sebuah tombak yang sangat kuat. Dan tombak itu berubah menjadi sebuah cincin. Setelah mendapatkan tombak tersebut akhirnya Kratos meminta Brok untuk memberkati senjatanya. Dan setelahnya Kratos langsung pergi menuju ke Asgard. Dan ternyata di sana ia langsung bertemu dengan Odin. Kratos mengatakan kepada Odin bahwa menginginkan anaknya kembali. Namun Odin mengatakan bahwa Atreus saat ini dalam kondisi baik-baik saja, dan ia masih membutuhkan Atreus. Odin kembali mengajak Kratos untuk bernegosiasi dan menawarkannya perdamaian. Ia menjelaskan bahwa Atreus merupakan kunci perdamaian dan kunci bagaimana ia bisa menghentikan Ragnarok. Namun Kratos mengatakan bahwa anaknya bukanlah kunci untuk Odin. Karena negosiasi bersama Kratos masih belum berhasil akhirnya Odin pun meninggalkan Kratos. Kratos yang masih belum bisa bertemu dengan Atreus akhirnya memutuskan kembali untuk ke rumah Sindri untuk beristirahat. Saat Kratos tertidur ia tiba-tiba bermimpi tentang masa lalunya, di mana ia sedang bersama Freya dengan bayi. Bercerita kepada Atreus bagaimana pertemuannya dengan Kratos dan bagaimana ia bisa mengubah Kratos menjadi seseorang pria yang lembut. Freya berpesan untuk selalu menjaga Atreus. Dan Kratos pun terbangun dari mimpinya. Di sisi lain Atreus tengah mengobrol bersama Odin. Dan Atreus mengatakan kepada Odin bahwa pecahan topeng selanjutnya berada di Helheim. Dan saat itu juga Odin mengutus Atreus Truk dan juga Heimdall untuk pergi mencari pecahan topeng tersebut ke Helheim. Sesampainya di Helheim, Atreus menemukan seekor serigala raksasa. Serigala raksasa itu bernama Gar. Dan dia pun mengajak Trud untuk membebaskannya, karena dia berpikir bahwa pecahan topeng tersebut bersembunyi di belakang Gar. Namun setelah membebaskannya ternyata ia tidak menemukan pecahan topeng tersebut. Heimdall yang mengetahui bahwa Atreus telah membebaskan Gar terlihat sangat marah dan menghajar Atreus. Trud mencoba membelanya namun juga malah ikutan dihajar oleh Heimdall. Mereka bertiga pun kembali ke Asgard. Setelah itu Odin berbicara empat mata dengan Atreus akan mengatakan bahwa membebaskan Garm adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena Garm itu memiliki kemampuan untuk menciptakan portal yang menghubungkan antara satu dunia ke dunia yang lainnya. Karena merasa sangat bersalah Atreus pun meminta Odin agar memulangkannya. Odin yang masih mencoba mempercayai Atreus akhirnya menyetujui untuk memulangkan Atreus. Namun sebelumnya Odin meminta pecahan topeng yang dipegang Atreus beserta pedang Ingrid yang diberikannya. Sesampainya di pohon di rumah Sindri, Atreus melihat kekacauan di mana banyak portal terbuka dan memunculkan banyak monster. Kratos, Tyr, Raiden semuanya mencoba melawan para monster tersebut. Setelah situasi cukup terkendali Atreus pun datang dan memeluk Kratos. Dia mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal. Dan mengatakan bahwa ini semua adalah salahnya. Kratos tidak bisa berkata apa-apa selain menenangkan Atreus. Dan ia mengajak Atreus untuk memperbaiki segalanya bersama dengan dirinya dan kembali ke Helheim untuk menangkap Gar. Dan Atreus pun berhasil menemukan Garm dan melawannya. Kratos mencoba untuk kembali menangkap Garm, namun gagal dikarenakan ukuran Garm yang sangat besar dan tenaganya yang sangat kuat. Setelah pertarungan yang sangat sengit akhirnya Kratos tidak memiliki pilihan lain selain harus membunuh Gar. Setelah menyelesaikan urusannya, Kratos dan Atreus bersiap untuk kembali ke rumah Sindri. Namun saat mereka hendak kembali, tiba-tiba secara ajaib Gar hidup kembali dan menyerang Kratos dan Atreus. Dan Kratos pun kembali bekerja sama hingga Atreus berhasil melompat ke kepala Gar. Dan menusuknya menggunakan belati sembari membacakan mantra untuk mengambil jiwa Gar. Please work, please work! I'm sorry!
Namun saat membacakan mantra tersebut ada sesuatu yang aneh terjadi. Atreus baru menyadari bahwa saat ia mengambil jiwa Fenrir ia tidak sengaja memasukkannya ke dalam belati miliknya. Dan ia berpikir saat ini jiwa Fenrir telah berada di tubuh Gar. Dan benar saja saat Atreus dan Kratos menemui Gar, Gar terlihat sangat jinak dan mengenali keduanya. Atreus tentunya sangat senang akan hal tersebut. Karena bisa melihat peliharaannya kembali. Dan akhirnya Kratos menyuruh Garm alias Fenrir untuk kembali pulang ke rumahnya. Setelah kejadian tersebut Kratos dan Atreus pun akhirnya mengobrol dan Atreus mengatakan bahwa ia telah melihat ramalan di mana Kratos akan mati. Dan ia mengatakan bahwa ia tidak bisa berdiam diri melihat ayahnya mati. Dan Atreus mencoba untuk melindunginya. Kratos pun mengatakan juga telah melihat ramalan tersebut. Ia pun merenung dengan segala apa yang telah terjadi dan meminta maaf terhadap Atreus karena terlalu mengekangnya sebagai orang tua. Dan Kratos pun akhirnya saling menyadari bahwa keduanya hanya ingin menjaga satu sama lain. Dan akhirnya Kratos bisa mulai paham bahwa Atreus saat ini telah beranjak menjadi seorang pejuang dan pria dewasa. Mereka berdua pun akhirnya kembali ke rumah Sindri. Sesampainya di rumah Sindri akhirnya Atreus mengatakan apa saja yang telah ia peroleh dari Odin. Bahwa hal yang terbesar yang Odin incar adalah topeng dari bangsa Jotunheim. Atreus memperlihatkan gambar topeng tersebut dan Tyr mengatakan bahwa topeng tersebut adalah sumber untuk membuka pengetahuan tak terbatas. Dan akan menjadi hal yang sangat berbahaya jika Odin mendapatkannya. Namun sebelum harus mengurusi topeng, rencana selanjutnya pun harus berlanjut. Akhirnya Freya memutuskan untuk pergi ke Vanaheim terlebih dahulu, dikarenakan Himbal tengah menyerang Vanaheim dan saudaranya. Setelah Freya pergi Atreus pun menyusul Freya. Mereka bertemu dengan Hyl di sini. Dia salah satu tangan kanan dari Freya. Mereka juga bertemu dengan 2 ekor serigala celestial yang tengah tertidur. Atreus pun berusaha untuk membebaskan serigala celestial tersebut dan memanah matahari sehingga menciptakan gerhana matahari. Serigala berwarna putih pun kembali ke tempat asalnya. Sementara serigala berwarna hitam menetap dan menawarkan bantuan kepada Atreus. Bahwa ia bisa memanggilnya kapan saja ia mau. Setelahnya Kratos dan Atreus pun akhirnya pergi menemui Freya. Kratos pun meminta agar Freya membantunya untuk mencari Heimdall. Dan akhirnya pun mereka berdua bertemu dengan Heimdall. Kratos meminta agar Freya pergi menyelamatkan saudaranya, sementara Kratos akan melawan Heimdall sendirian. Dan akhirnya duel antara Heimdall dan Kratos pun terjadi. Hingga akhirnya Kratos berhasil menusuk lengan Heimdall dan memojokkannya. Kratos pun berniat untuk mengasihinya dan melepaskannya dengan syarat untuk tidak mengejar Atreus lagi. Namun Heimdall menolak hal tersebut dan mengancam akan membunuh Atreus. Tentunya Kratos yang mendengar hal tersebut cukup marah dan langsung saja menghancurkan lengan Heimdall. Lengan Heimdall pun hancur. Namun ternyata ia bisa menumbuhkannya kembali menggunakan sebuah kekuatan yang mirip Aurora. Hingga akhirnya Kratos mampu menghajar Heimdall habis-habisan, lalu memukul-mukulnya ke tanah dan mencekiknya hingga tewas. This isn't who you want to be! Akhirnya Heimdall pun tewas dan Mimir mengatakan bahwa tampaknya kita akan menghancurkan takdir. Dan Kratos pun menuju ke tempat Freya. Di sana terlihat ada saudara Freya terlihat terluka. Lalu Kratos membopongnya dan menyelamatkannya. Dan para pasukan Vanaheim akhirnya kabur menggunakan perahu milik Freyr. Perahu tersebut memiliki kekuatan khusus di mana perahunya bisa terbang. Setelah berhasil kabur dengan selamat akhirnya mereka pun memenangkan pertarungan. Di Vanaheim dan semuanya pun kembali ke rumah Sindri untuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Sesampainya di rumah Sindri, Atreus pun mengusulkan rencana selanjutnya. Ia ingin kembali ke tempat Odin untuk mencari pecahan topeng terakhir. Sehingga ia dapat menemukan pengetahuan tak terbatas sebelum Odin dan memakainya untuk mengalahkannya. Karena terdengar cukup masuk akal akhirnya semua orang di rumah Sindri pun menyetujui hal tersebut. Namun Kratos ia terlihat cukup berat.
Namun akhirnya ia menyetujui rencana anaknya tersebut dan melepaskan Atreus untuk pergi bertemu dengan Odin. Atreus pun akhirnya pergi. Sebelum pergi ke Asgard, Atreus memutuskan untuk mengunjungi Angerboda. Angerboda dapat menemukan Atreus dikarenakan dia memiliki batu bertuliskan Loki. Karena melihat Fenrir yang kesepian, akhirnya Atreus meminta Angerboda agar menjaga Fenrir. Dan Angerboda menyetujuinya. Setelah merasa semuanya aman, akhirnya Atreus bergegas menuju Asgard. Akhirnya Atreus bertemu dengan Odin. Dan Odin yang masih percaya terhadap Atreus akhirnya menyuruhnya untuk mencari sisa pecahan topeng terakhir bersama dengan Thor. Namun sayangnya ia tidak mengetahui di mana keberadaan Thor, sehingga Atreus bertanya kepada Thrud. Thrud akhirnya membawa Atreus bertemu dengan Thor yang tengah mabuk-mabukan dan tidak sadarkan diri. Saat Atreus bertanya, Thor malah membuat onar dan malah membuat semua orang di bar melakukan pertarungan. Kerusuhan tersebut akhirnya berhasil dilalui hingga akhirnya Atreus dan Thrud berhasil membawa Thor keluar. Thor yang tengah mabuk terlihat sangat menyedihkan, sehingga Thrud terlihat cukup kecewa terhadap ayahnya tersebut. Thor pun meminta maaf pada Thrud karena telah mengecewakannya. Namun terus mengatakan dirinya dan ibunya membutuhkannya. Dan mengatakan bahwa Thrud dan Sif sangat menyayangi Thor. Dan akhirnya Thor pun bangkit dan menemani Atreus. Thor dan Atreus bisa terlihat sedikit akrab. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan pecahan topeng terakhir. Saat pecahan topeng terakhir didapatkan, tiba-tiba Odin langsung muncul dan berterima kasih kepada Atreus. Namun tidak berselang lama kemudian tiba-tiba Sif juga muncul dan mengatakan bahwa orang yang telah membunuh Heimdall adalah Kratos. Sehingga ia tidak mempercayai Atreus. Namun Odin tidak mau mendengarkan Sif dan mengabaikannya. Sehingga Sif berbicara dengan Thor agar mau meyakinkan Odin. Sif juga meyakinkan bahwa Odin merupakan seseorang yang egois dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja. Sif sangat mengkhawatirkan Thrud karena ia berteman dengan Atreus. Thor yang mendengarkan keluhan istrinya tersebut akhirnya mencoba untuk mengancam Atreus. Merasa dirinya terancam tersebut, akhirnya Atreus melemparkan batu yang didapat dari Sindri, sehingga ia dapat berpindah tempat secara instan kembali ke rumah Sindri. Kratos langsung menyambut anaknya dan membawa Atreus ke dalam rumah. Sindri sangat bangga ketika melihat Atreus berhasil mendapatkan topeng pengetahuan tersebut. Semua orang sangat antusias, tak terkecuali pula dengan Tyr. Tyr yang sebelumnya merupakan seseorang yang hancur dan tidak memiliki motivasi apapun. Akhirnya terlihat sangat bersemangat dan mengatakan bahwa dirinya ingin ikut berperang. Tyr pun berniat untuk membawa topeng milik Atreus dan mengamankannya. Namun Brok yang curiga terhadap perubahan sifat Tyr tersebut akhirnya mempertanyakannya. Dia pun berbalik merampas topeng tersebut dan menyerahkannya kepada Atreus. Tyr yang terlihat marah karena dipertanyakan tersebut akhirnya berbalik dan menusuk Brok. Dan Tyr pun berubah menjadi Odin. Hal ini terlihat sangat mengejutkan bahwa ternyata selama ini Tyr adalah Odin. Dan Tyr yang asli masih tidak diketahui keberadaannya. Odin membelah dirinya dan menyamar sebagai Tyr. Dan sejak awal Odin telah mengetahui rencana Atreus dan juga Kratos. Sehingga menyamarkan dirinya sebagai Tyr. Agar dapat mengorek informasi terkait kelompok Kratos, di sini kita diperlihatkan betapa licik dan kuatnya Odin. Di mana ia bisa memanipulasi dan mengetahui semua rencana dengan sangat rapi. Setelah menusuk Brok, akhirnya Odin menyandera Atreus dan mengancam akan membunuhnya. Namun Atreus berubah menjadi serigala dan menggigit Odin, sehingga Odin melarikan diri. Sindri yang melihat Brok sekarat pun merasa sangat sedih. Dan akhirnya Brok pun tewas di pangkuannya. Sindri sangat menyalahkan Atreus dan Kratos akan kejadian ini. Karena sejak awal telah membawa Tyr yang merupakan Odin. Sindri pun akhirnya pergi membawa jasad saudaranya tersebut. Dan Kratos yang merasa bersalah, Kratos dan Atreus akhirnya pergi untuk menemui Sindri dan meminta maaf. Namun Sindri yang sangat sedih dan kecewa tidak memaafkan Atreus. Dan terlihat sangat membencinya. Sindri yang sebelumnya merupakan seorang yang sangat ramah dan sangat baik kini telah berubah menjadi seseorang yang sangat membenci dan penuh dendam. Sindri akhirnya mengusir Atreus dan juga Kratos. Kratos dan Atreus akhirnya kembali ke tempat rekan-rekannya berada untuk menyusun rencana selanjutnya dalam melawan Odin di Asgard. Gjallarhorn merupakan terompet untuk memulai perang besar, Ragnarok. Kratos,
Mimir dan Atreus akan pergi bertiga. Masohim dan menemui Surtur untuk melepaskan Ragnarok. Hill di sini pergi ke Helheim untuk merekrut tentara orang yang mati. Freyr akan pergi ke Alfheim untuk meminta bantuan para elf. Sementara Freya dirinya pergi ke Vanaheim untuk meminta bantuan para Valkyries. Saat menyusun rencana tersebut tiba-tiba Sindri datang dan mengusulkan bahwa dirinya akan pergi ke Svartalfheim dan meminta bantuan para kurcaci. Kratos dan Atreus pun akhirnya pergi ke Muspelheim. Di sana mereka meminta bantuan Surtur. Awalnya tidak ingin membantu Atreus dan juga Kratos. Namun saat melihat Blade of Chaos pedang milik Kratos, Surtur pun berubah pikiran dan membantu mereka. Karena hanya dengan Blade of Chaos lah Surtur dapat memanggil Ragnarok dengan cara menyatukan dirinya dengan jantung kekasihnya. Kratos pun akhirnya menusuk Surtur dan menyatukan ia dengan kekasihnya sehingga menciptakan Ragnarok. Setelah Ragnarok bangkit akhirnya Kratos dan Atreus pun kembali untuk berkumpul dengan para pasukan besar yang telah dikumpulkan. Para pasukan kematian, para elf dan juga para Valkyrie telah berkumpul di depan kuil Tyr. Lalu Kratos dan Atreus beristirahat untuk mempersiapkan perang di esok hari. Namun saat hendak beristirahat Atreus tidak bisa tertidur dan meminta Kratos agar menceritakan cerita sebelum tidur. Hingga akhirnya Atreus tertidur dan Kratos pun juga menemaninya. Di dalam tidurnya Kratos kembali bermimpi tentang Freya. Kratos mengatakan bahwa dirinya merasa sangat sedih karena telah kehilangan Freya. Freya menegaskan bahwa kematian bukanlah akhir dari kisah cinta mereka. Karena dengan perasaan sedih tersebut itu artinya telah mencintai dengan sepenuh hati. Kratos dan Freya pun saling berpelukan, dan Kratos terbangun dari tidurnya. Kratos bangun dengan semangat baru, lalu ia membangunkan Atreus dan meminta seluruh pasukan berkumpul di dalam kuil Tyr. Kratos membangkitkan semangat para pasukan lalu meniup Gjallarhorn. Dan portal besar menuju Asgard pun terbuka. Dan perang pun dimulai. Kratos langsung maju memimpin para pasukan besar untuk langsung menyerang Asgard dengan satu tujuan yaitu membunuh Odin. Perang besar telah berada di depan mata dan tidak bisa dihindari lagi. Pertarungan sengit antara para pasukan Asgard melawan para pasukan aliansi pun terjadi dengan sangat epik. Di sana pun juga terlihat kedatangan Ragnarok. Ragnarok terlihat sebagai raksasa yang sangat besar yang tingginya bahkan setara dengan gunung. Dan tujuannya adalah yaitu menghancurkan Asgard. Terlihat di sana untuk membantu peperangan. Namun dalam perang ini Kratos menemukan sebuah fakta yang sangat mengerikan, di mana Odin menaruh para manusia di medan perang yang paling depan, hanya demi untuk memperlambat Ragnarok. Kratos yang menyadari hal tersebut langsung meminta pada para pasukan besar untuk tidak membunuh para manusia, dan menyuruh mereka untuk menyelamatkannya. Freyr akhirnya memanggil pedangnya dan ternyata pedang yang datang adalah Ingrid. Pedang yang sebelumnya diberikan Odin untuk dipakai oleh Atreus. Freyr pun terbang menuju Ragnarok untuk memperlambatnya agar para manusia bisa mengungsi terlebih dahulu. Dalam peperangan ini Kratos berpesan kepada Atreus agar tidak pernah sekalipun mengorbankan manusia. Karena itu adalah keinginan ibunya maupun Kratos sendiri. Kratos pun menyuruh Atreus untuk pergi ke jalan menuju singgasana Odin. Sementara Kratos harus menyelamatkan para manusia terlebih dahulu. Sindri dan para pasukan kurcacinya pun akhirnya datang, dan Sindri pun menemani Atreus. Meskipun Sindri sendiri masih tidak bisa memaafkan Atreus. Atreus akhirnya bertemu dengan Turt. Turt pun tentu saja sangat marah kepada Atreus karena telah membawa Ragnarok dan perang besar di dunianya. Namun Atreus menjelaskan kepada Turt bahwa mereka semua hanya mengincar Odin. Namun Turt masih tidak mempercayai hal tersebut. Hingga akhirnya Sif datang dan membeberkan perkataan Atreus. Bahwa dalang dari segala kekacauan yang ada adalah Odin. Dan Odin adalah alasan mengapa Thor dan Sif tidak bisa bersama-sama. Sif mengatakan bahwa kematian Odin akan bisa menyatukan keluarga mereka kembali. Turt pun akhirnya menemani Atreus beserta Sindri. Kratos pun akhirnya juga sampai ke The Flow dan melihat Atreus beserta Turt. Karena merasa ini sangat berbahaya, akhirnya Kratos meminta Turt bersama Atreus untuk membawa topeng pengetahuannya untuk menjauh dari sini. Di angkasa terlihat ada Thor. Namun saat melihat Kratos tengah berbicara dengan anaknya, Thor langsung turun ke bawah dan menghantam Kratos. Ia berpikir bahwa Kratos akan menghabisi Turt. Kratos mencoba menjelaskan situasi yang tengah terjadi. Namun Thor dengan amarahnya tidak ingin mendengarkan Kratos. Setiap kali Kratos hendak berbicara Thor selalu memotong perkataannya dan memilih untuk menghajarnya.
Thor yang telah dibutakan oleh amarah tersebut juga menyalahkan Kratos dan Atreus karena telah membawa peperangan ke Asgard. Tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, akhirnya Kratos pun melawan Thor terlebih dahulu. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi. Dengan seluruh kemampuannya akhirnya Kratos pun mampu menahan Thor. Akhirnya Kratos bisa menjelaskan situasi yang tengah terjadi bahwa Atreus dan Thor adalah teman dekat, sehingga tidak mungkin akan menyakiti. Thor mengatakan bahwa Kratos dan dirinya merupakan penghancur dan tidak memiliki jalan untuk kembali. Namun Kratos mengatakan kepada Thor bahwa mereka bisa berubah menjadi lebih baik demi anak-anak mereka. Thor yang luluh dengan perkataan Kratos tersebut akhirnya menghentikan pertarungan. Namun saat Odin melihat anaknya tidak mau bertarung, ia pun marah dan menyuruh Thor untuk membunuh Kratos. Thor yang sudah lelah dengan perkataan Odin pun menolak hal tersebut dan tidak ingin membunuh Kratos. Odin yang merasa kecewa terhadap anaknya tersebut berpikir bahwa Thor merupakan anak yang tidak berguna dan akhirnya menusuknya hingga mati. Thor yang melihat ayahnya dibunuh oleh Odin mencoba menyerang Odin. Namun Odin memukulnya dengan palu milik Thor hingga terpental. Kratos yang melihat betapa kejamnya Odin tersebut langsung melawan Odin. Sementara Atreus yang melihat ayahnya bertarung akhirnya ikut membantu Kratos. Pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi. Odin menggunakan kekuatannya yang begitu besar untuk melawan Kratos dan juga Atreus. Kekuatan Odin nyaris tidak tertandingi karena ia dijuluki sebagai Allfather, ayah dari semua dewa di Nordik. Setelah pertarungan yang cukup sengit tersebut, akhirnya Odin mampu membelenggu Atreus dan juga Kratos. Dan menahan mereka berdua. Odin pun hendak membunuh Kratos. Namun saat hendak membunuhnya tiba-tiba Freya datang dan mencekik Odin menggunakan sihir pengikat. Mereka memiliki kutukan pengikat terhadap Odin yang bisa mencekiknya. Dan akhirnya Kratos dan Atreus terbebas dari sihir belenggu Odin. Karena tidak berdaya akan sihir pengikat Freya tersebut, akhirnya Odin mengeluarkan kata-kata manisnya dan berbohong kepada Freya. Tetapi Freya sudah mengetahui maksud dan rencana Odin. Freya pun memperlihatkan amarahnya terhadap Odin. Namun dalam amarahnya tersebut Freya sedikit lengah sehingga Odin dapat meruntuhkan permukaan tanah dan membuat Freya, Odin, Kratos dan juga Atreus jatuh ke bawah makam. Topeng pengetahuan yang dibawa oleh Atreus pun beresonansi, dan Odin pun coba bernegosiasi kembali dan menghentikan pertarungan. Ia meminta Atreus untuk memakai topeng tersebut dan melihat sumber pengetahuan yang diinginkan oleh Odin. Mendengar hal tersebut akhirnya Kratos menyerahkan semua keputusan kepada Atreus. Karena ia mempercayai anaknya dan bukan hanya memakai topeng tersebut. Akhirnya Atreus menghancurkan topeng tersebut dan membuat Odin sangat marah. Odin akhirnya berniat menghabisi semuanya. Burung gagak Odin telah berhasil merebut sihir pengikat milik Freya, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan kekuatannya lagi. Dan pertarungan 3 lawan 1 pun terjadi. Freya, Atreus dan juga Kratos mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Odin. Meskipun Odin merupakan dewa paling kuat, namun gabungan ketiga kekuatan tersebut akhirnya dapat melumpuhkan Odin. Odin terlihat sangat kecewa karena Atreus telah menghancurkan topeng pengetahuan yang selama ini diidam-idamkannya. Atreus meminta agar Odin berhenti melakukan kejahatan, namun Odin menolaknya dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berhenti. Dan akhirnya Atreus membacakan mantra dan memasukkan jiwa Odin ke dalam batu. Atreus berniat untuk menyimpan batu itu untuk disegel, namun tiba-tiba Sindri muncul dan merebut batu Odin tersebut. Sindri lalu menghancurkannya menggunakan palu, sehingga membuat Odin sepenuhnya mati untuk selamanya. Mereka baru menyadari bahwa Ragnarok telah berdiri di hadapannya, dan telah bersiap menghancurkan apapun yang berada di depannya. Para kelompok Kratos pun cukup panik karena tidak tahu harus lari kemana, hingga akhirnya Angrboda bersama Fenrir muncul di hadapan Atreus.
Angerboda membukakan portal agar semuanya bisa kabur. Freyr pun menyuruh Freya dan yang lainnya untuk pergi ke dalam portal. Sementara dirinya akan tetap memperlambat Ragnarok karena sudah tidak ada waktu lagi. Dan karena keputusan saudaranya sudah bulat, akhirnya Freya hanya bisa menyetujui perkataan Freyr. Para kelompok Kratos akhirnya terhempas menuju portal. Sementara Freyr tewas terkena ledakan saat menghambat Ragnarok. Setelah terhempas, akhirnya Atreus pun pingsan dan terbangun di sebuah pengungsian di mana para pejuang dan korban yang selamat dari Ragnarok mengungsi di sana. Di sana Atreus bertemu dengan Sif dan juga Thor. Meski Thor telah tewas, namun keduanya berterima kasih kepada Atreus karena telah membunuh dan menghentikan Odin, sekaligus membalaskan dendam mereka. Selanjutnya Atreus juga bertemu dengan Freya dan berduka atas kematian Freyr. Namun Freya telah menerima hal tersebut karena saudaranya tewas sebagai pejuang. Dan ia bersyukur karena Atreus masih bisa selamat. Freya akhirnya memeluk Atreus. Setelahnya pun bergegas untuk mencari ayahnya. Dan akhirnya ia bertemu dengan Angerboda beserta Kratos dan Fenrir. Senang karena keduanya dalam keadaan baik-baik saja, Angerboda pun mengajak Kratos dan Atreus untuk menunjukkan sesuatu. Angerboda pun membuka sebuah gua tersembunyi, dan di sana ada sebuah mural lukisan. Di mana mural tersebut memperlihatkan ramalan yang telah terjadi. Dalam ramalan tersebut, Freya, ibu dari Atreus sekaligus istri Kratos, telah menghancurkan mural ramalan-ramalan terkait Atreus maupun Kratos. Sehingga mereka berdua dapat menulis ulang takdir mereka sendiri. Dan juga Kratos pun tersentuh akan pengorbanan Freya tersebut. Setelah benar-benar memastikan keselamatan ayahnya, akhirnya Atreus mengatakan kepada Kratos bahwa masih banyak bangsa raksasa yang tertindas dan membutuhkan pertolongan di luar sana. Sehingga ini menjadi tanggung jawabnya sebagai salah satu bangsa raksasa untuk menyelamatkannya. Pada umumnya Atreus sebenarnya tidak ingin melakukan perjalanan tanpa Kratos. Namun ini adalah tanggung jawabnya. Dan ia pun harus pergi tanpa Kratos meskipun terdengar sulit. Akhirnya Kratos memahami tujuan anaknya tersebut. Ia juga menyadari bahwa kini Atreus telah beranjak dewasa dan siap untuk bertanggung jawab untuk mengemban takdir yang lebih besar. Atreus mengatakan kepada Kratos bahwa Loki akan pergi dan hanya menyisakan Atreus di dalam dirinya saja. Mereka berdua pun akhirnya berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal. Take care of everyone. Atreus dan Angerboda pun memulai perjalanan baru mereka dalam menyelamatkan para bangsa raksasa yang membutuhkan pertolongan. Setelah Atreus pergi, Kratos baru menyadari bahwa ada sebuah ramalan lagi yang belum pernah dibuka. Ramalan tersebut mengatakan bahwa di masa depan orang-orang akan memuja Kratos sebagai dewa. Melihat hal tersebut, Kratos pun merasa terharu dan hampir menangis di belakangnya Freya dan Mimir. Tidak sengaja melihat ramalan tersebut dan bertanya apa yang akan dilakukan Kratos. Selanjutnya Kratos mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus ia lakukan. Dalam perjalanan barunya ia pun mengajak Mimir beserta Freya untuk menemaninya. Dalam perjalanan tersebut Mimir dan Freya pun setuju, dan akhirnya ketiganya pun memulai perjalanan baru mereka. Dan itulah akhir dari God of War Ragnarok. Kisah antara anak dan ayah yang berjuang untuk melawan takdir demi melindungi satu sama lain. Bukan sekedar perang kolosal saja, namun gara-gara ini mengajarkan soal parenting dan kepercayaan terhadap satu sama lain. Bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah ceritanya cukup menarik? Silahkan tulis di kolom komentar cerita apa lagi yang ingin kalian dengar. Bagi yang belum dukung channel ini jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. On a new adventure.